hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kelompok yang akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang masuk surga. Dan ayat ini pula Allah Ta'ala terangkan kelompok-kelompok yang akan memasuki neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Siapakah calon-calon penduduk surga? Dan siapakah calon-calon penduduk neraka? Allahumma adkhilna jannah wa ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, masukkan kami semuanya ke dalam surgamu dan hindarkan kami semuanya dari siksa apimu ya rabbal alamin. Amin amin ya arhamar rahimin. Calon-calon orang yang akan dimasukkan ke dalam surga difirmankan oleh Allah, yang artinya orang-orang yang timbangan amalnya berat. Dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang timbangan amalnya ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, timbangan-timbangan amalnya berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu, timbangan amalnya ringan. Yang berat timbangan amalnya, mereka adalah calon-calon penduduk surga. Dan yang ringan timbangan amalnya, mereka adalah fa ummuhu hawiyah, berada di neraka hawiyah. Dari ayat ini, sebelum kita tinggalkan tahun 2024 untuk menuju tahun 2025, mari kita bersama-sama adakan penimbangan amal, adakan muhasabah amal, adakan penelitian terhadap suatu amal. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang berat timbangan amal ataukah belum? Tapi kita berharap mudah-mudahan jangan termasuk orang-orang yang timbangan amalnya ringan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering para ulama menjelaskan kepada kita amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan timbangan amal kita berat. Pertama, hadirin, semua jenis amal, semua jenis amal, jika dilakukan dengan rasa ta'zim. Napa ta'zim niku? Mengagungkan, memperbesar amal. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Setiap perbuatan amal yang kita lakukan, sebelum kita mengecek jenis amal atau berapanya amal yang kita lakukan, atau di mana amal yang kita lakukan, atau hari kapan kita akan melakukan, yang penting pertama kali yaitu timbul dari hati kita rasa ta'zim, mengagungkan suatu amal. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa
yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama, maka orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali dikutip dalam kitab-kitab hadis, bahkan dikutip pula dalam cerita-cerita orang-orang yang dulu, yang mana sebagian mereka masuk ke dalam surga dengan amalan yang ringan, dan sebagian daripada mereka masuk ke dalam neraka pun juga amalan yang sangat ringan. Oleh sebab itu, mari kita cek kembali hati kita, sejauh mana peningkatan mengagungkan syiar-syiar yang telah disyiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati 'ala syajaratin qata'aha an dhahrit tariq tu'dhil muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Kopi ini sing sampun sampun, sing dereng sampai, doa mudah-mudahan sampai. Kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah termasuk amalan yang besar di hadapan Allah. Kita doakan yang infak, yang sedekah mudah-mudahan masuk ke dalam timbangan amalan yang berat di sisi Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita serta tetangga kita, lingkungan kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan semuanya diparingi sehat walafiat, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Iku dawuh Kanjeng Rasul, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati, aku melihat ada seseorang bahagia di dalam surga. Yataqallab, ndak susah, ndak gelisah, ndak sumpah di dalam surga. Ala syajaratin, penyebabnya adalah sepotong pohon. An-dhahrit tariq, yang saat itu menghalang-halangi jalannya orang. Qata'aha, dipotong supaya tidak menyakiti orang yang berjalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu akbar. Orang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jatah di dunia, seperti kita saat ini di dalam dunia dikasih jatah berupa umur, alhamdulillah. Dikasih jatah berupa kesempatan, alhamdulillah. Dikasih jatah aneka ragam bentuk taufik kita bisa melakukan. Yang menjadi pertanyaan, yang mana amal kita kira-kira yang menyebabkan timbangan amal kita berat? Monggo dijawab. Kalau tanggo minum kopi, yang mana? Tahajud jenengan, sholat jenengan, nopo majelis taklim jenengan, nopo puluh salam jenengan, nopo senyum panjenengan? Jawabanipun wallahu. Tapi dengan ini cerita kita bisa mengetahui dengan umur dan yang dijatahkan oleh Allah Ta'ala terhadap si fulan tersebut sampai dia meninggal, ternyata yang menyebabkan dia itu masuk surga hanya beberapa detik, hanya beberapa menit. Dalam hari itu, ketika dia itu melintasi suatu jalan, kemudian dilihat ada pohon yang sedang berada di tengah jalan, dia ambil yang namanya alat untuk memotong, kemudian dia potong dan dia singkirkan. Nasibnya orang itu sudah selesai masuk ke dalam surga ya Allah. Kalau ditimbang, kira-kira berapa beratnya? Kalau dari segi logika, beratan yang hataman Quran sehari.
Kalau dilihat, yang berat yang tahajud semalam suntuk. Kalau dilihat beratan yang haji dan umroh. Kalau dilihat mungkin beratan yang hadir sekian majelis taklim selama 1 bulan. Itu menurut logika manusia. Tapi kita tidak ada yang tahu di mana letak beratnya amal taat yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu syariat melarang kepada kita jangan sampai kita merendahkan amal taat sekecil apapun, karena tidak setiap orang bisa melakukan amal taat. Ketika kita dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk amal taat saat itu, maka hargailah amal taat tersebut. Siapa tahu, siapa tahu ini adalah titik satu-satunya titik kita mendapatkan surganya Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita hayati. Hanya sepotong pohon. Kalau kali panjenengan berapa kali motong, Pak? Ini hanya sekali potong saja, dan itu hanya 1 jalan tok. Dan kalau dihitung selama dia umur, kalau setahun saja 360 hari, Masya Allah, 360 hari. Ternyata yang dipilih oleh Allah Ta'ala 1 hari dari harinya dia hidup di dunia, dan itu bukan 24 jam, itu hanya beberapa menit. Kalau tanggal jenengan lek motong pohon itu berapa hari? Delok alate Ustaz, delok pohon ini. Kinten kalau ada pohon melintang ke jalan itu gede nih sak kinten, ya, betul gede. Zaman dahulu nggak begitu besar pohonnya, Pak. Dipotong tok sekali tok, satu menit atau beberapa menit, dan saat itu di hari itu tok. Ternyata nasibnya sudah jelas dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Imam Husain. Sayyidina Husain putra dari Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah suami istri dari Sayyidina Ali, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala khabba'a thalathan fi thalathin. Allah Ta'ala itu merahasiakan 3 hal pada 3 hal. Merahasiakan apa? 3 perkara pada 3 perkara. Khabba'a ridha fi ta'ati. Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya ada pada amal soleh. Fala tahkiru, maka jangan sekali-kali orang itu merendahkan amal soleh. Fala'alla ridha fi, siapa tahu amal soleh yang kita rendahkan itu adalah salah satu sebab Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Paham ya? Itu yang pertama. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, berapa jenis amal soleh? Yang pernah ngitung, kolong-kolong dihitung. Hitung dulu ya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu jenis amal soleh. Ka'adati anfasil bashar, seperti bilangan nafas manusia. Nafas apa? Manusia. Dan pintu masuk surga itu pun juga sesuai dengan bilangan nafas manusia. Itu mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu semuanya amalan. Kalau kita kondisikan bisa termasuk amal ingkang soleh.
Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali kita merendahkan amal soleh, walaupun itu hal yang kecil. Siapa tahu amal soleh yang saat itu kita rendahkan adalah pintu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh daripada amal soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan walau an talqa akhaka biwajhin thariq, termasuk jenis amal soleh jenengan biasakan senyum kali dia. Napa Pak? Boten metopok, mensem. Jenengan berapa kali sampai saat ini mulai dari rumah ini berapa senyumnya, Bu? Oh, boten ngitung ya, Ustaz, boten ngitung. Itu contoh dari Rasulullah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thariq. Jangan rendahkan hal ma'ruf, hal kebaikan jangan sampai dikecilkan, jangan sampai direndahkan. Walaupun contohnya ketika kamu ketemu dengan siapapun, usahakan dengan wajah yang senyum, mengsem. Cuma jangan senyum-senyum, jangan mengsam-mengsem. Nah, ini senyumnya bermasalah. Ya, ini bermasalah. Pun itu termasuk amal soleh. Ayo kita hormati. Gitu. Setiap dari kalangan kita mesti ketemu kalian, itu mesti. Kita berjalan, kita lewat, kita naik kendaraan, kita mesti ketemu kalian di. Niki mboten babakan uluk salam, mboten. Mboten babakan musafahah salaman, mboten, nembe senyum. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai diterangkan dalam kitab Syama'il, orang-orang dari luar itu kan belum pernah kepanggih kali Kanjeng Nabi, cuma dengar saja. Tapi ketika masuk ke kota Madinah, kota Madinah, kemudian mereka hadir satu majelis, mereka tahu itu Muhammad, padahal belum kenal. Kenapa? Karena paling banyak senyumnya. Paling banyak apa? Senyumnya. Kanjeng Nabi ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling ahli menangis di hadapan Allah, orang yang paling susah untuk urusan akhirat dan urusan umat. Tapi ketika kumpul dengan orang, maka tetap menampakkan wajahnya dengan wajah yang senyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini akhlak kita bisa mengerjakan dan melakukan, dan mudah-mudahan kita jadikan senyum kita ketika ketemu dengan orang, ketemu dengan tetangga, termasuk daripada bentuk beratnya amal kita saat kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jenengan kiaskan, kalau senyum saja disebutkan Nabi termasuk contoh hal yang ma'ruf, bagaimana di atas senyum? Amin. Bagaimana uluk salam kita taburkan setiap kali kita ketemu, baik itu sama dengan RT-nya atau enggak sama dengan Assalamualaikum, Masya Allah. Sana uluk salam, sini uluk salam, sana uluk salam, sana. Subhanallah. Alangkah berkahnya warga kita dan lingkungan kita, barokahnya uluk salam. Ditambah lagi, alangkah indahnya kalau kita membiasakan diri ketemu untuk bersalaman, maka tambah berkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk jenis amal.
Senyum termasuk hal yang ma'ruf, hal ingkang sae, hal ingkang menjadikan asbab siapa tahu diri kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, la tahkiranna inna Allah ta'ala khabba'a sakhatahu fi ma'siyati. Allah Ta'ala itu meletakkan kebencian Allah, laknatnya Allah, letaknya ada pada suatu kemaksiatan. Fala tahkiruh, maka jangan sampai diremehkan walaupun itu kemaksiatan yang kecil. La'alla sakhatahu fi, kita nggak tahu di situ mungkin adalah bentuk kebencian dan sifat marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sekecil kebaikan kita nggak boleh meremehkan, ini pun juga sekecil kemaksiatan kita juga nggak boleh meremehkan. Yang tadi siapa tahu bentuk ridhonya Allah, dan yang ini siapa tahu bentuk kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekecil kemaksiatan hukumnya haram, hukumnya dosa, tidak diperbolehkan oleh agama walaupun itu hal yang kecil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditampakkan oleh Allah Ta'ala semua jenis kebaikan mulai dari A sampai Z. Sing ageng, sing paling kecil Rasulullah ngertos. Dan Rasulullah juga ditampakkan oleh Allah Ta'ala semua jenis keburukan mulai dari A sampai Z, yang besar yang kecil pun. Dalam sabda beliau, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Aku diberi tahu oleh Allah Ta'ala semua jenis amal yang dilakukan oleh umatku, baik yang buruk maupun yang baik. Di antara yang buruk, an-nukhamatu fil masjidi la tudfan. Apa itu? Meludah di dalam masjid. Apa Pak? Meludah di dalam masjid. La tudfan, tapi tidak dikubur. Zaman dahulu belum ada keramik Pak. Jadi kalau seandainya ada ludah masuk, maaf, tinggal dikorowaki, ditutup, selesai. Zaman sama kayak keramikan. Nah, Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dari mulut kita, tapi letaknya ada pada masjid. Itu kali Rasulullah disebut suatu keburukan kecil Pak, padahal bisa dibersihkan, padahal bisa disucikan. Itu sudah dianggap hal yang mungkar oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal semacam ini dianggap oleh Kanjeng Nabi hal yang buruk, bagaimana kalau kita lihat ada majelis taklim di dalam masjid atau di musola, ngundang penceramah yang lisannya kotor? Piye nasibnya takmir? Kalau naik takmir Pak, bagaimana nasibnya takmir? Bagaimana hisabnya uang bantuan yang telah dikumpulkan? Siapa yang menanggung dosanya? Orang-orang yang hadir karena menghadiri dan mendengarkan segala sesuatu pembicaraan kotor dari mulutnya orang yang kotor.
Mudah-mudahan masjid kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan musola kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di Indonesia sudah banyak kita dengarkan, sudah banyak kita lihat. Oleh sebab itu, ayo kita hati-hati. Kalau kita punya masjid, ayo bersihkan masjid kita. Kalau kita punya musola, bersihkan musola kita. Jangan sampai maaf kita memasukkan orang-orang yang pembicaraannya atau mulutnya menghina orang atau menghujat orang atau meledek orang. Na'udzubillah. Langkah kita yang kita gunakan untuk hadir dihisab oleh Allah. Waktu yang kita luangkan untuk hadir dihisab oleh Allah. Dana yang kita masukkan dihisab oleh Allah. Umur kita akan dihisab oleh Allah. Amin ya rabbal. Ustaz, tapi viral. Waduh, sama gini golek wong viral gampang. Bukan masalah viralnya, perkembangan iman setelah majelis taklim itu ada napa boten? Amaliyah kita tambah napa boten? Keistiqomahan kita tambah napa boten? Kita tambah sae kalih tangga, kita tambah sae kalih keluarga, kita tambah sae kalih lingkungan kita tambah bisa menghormati kepada siapapun orang sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayo kita jaga masjid kita jaga musola kita jaga mimbar-mimbar kita, jangan sampai dijadikan sebagai lahan untuk menghina atau mencaci orang. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Yang terakhir, innallaha khabba'a wilayatahu fi 'abdi. Allah Ta'ala itu menyimpan kewalian ada pada hambanya Allah. Tapi yang mana? Yang mana Pak? Allahu a'lam. Tapi setiap per individu dari hamba Allah Ta'ala mungkin dititipi kewalian Allah. Fala tahkiru. Maka kita enggak boleh meremehkan. La'alla wilayatahu fi. Siapa tahu dia termasuk kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berapa jumlahnya yang hadir? Pinter Pak? Mungkin dengan delok gilingan di ruang. Jangan bos. Tang mriki sing wali sinten? Aku Ustaz, aku. Sedanten mungkin. Kenapa mungkin? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Setiap individu dari manusia itu bisa pantas dijadikan wali sedetik itu bisa. Gak usah nunggu keilmuan, gak usah nunggu ibadah, gak usah nunggu toh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kalau kita tidak bisa mengetahui atau menghitung atau menentukan, maka tugas kita adalah husnudzon, berprasangka kepada siapapun. Kepada non muslim kita harus berprasangka, kepada muslim kita berprasangka, kepada mukmin berprasangka, kepada ahli taat berprasangka, kepada bahkan ahli maksiat pun kita juga harus berprasangka. Husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan istri, jangan dimarahi, mungkin kekasih Allah. Kak Ustaz, kita juga logok. Istri kita jangan berani dengan suami, siapa tahu itu kekasih Allah. Kan enak wali ini loro kan, neng omah wali ini loro. Mungkin wali murid. Loh, niku dawuh Imam Ali umum, jangan sekali-kali Anda meremehkan siapapun. Sebab di dalamnya itu ada kemungkinan akan diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Dari ini keterangan di Bani Israel itu ada dua orang masyhur, bahasa sekarang viral. Yang satu saking masyhurnya disebut abid, ahli ibadah, masyhur. Di mana-mana kalau ada siapa yang ahli ibadah, fulan, masyhur, abid Bani Israel. Yang satunya disebut asi Bani Israel, orang yang ahli maksiat. Yang satu viral karena kebaikannya, yang satu viral karena keburukannya. Oke? Zahirnya ilmu pandangan manusia yang dilihat, sing sae kelihatan sing ahli tau. Menurut ilmu zahir, ilmu pandangan mata, pikiran manusia. Tapi kan sehebat apapun kita, nggak mungkin kita tahu hal yang gaib. Kenapa mungkin? Oh, betul saya jauh-jauh. Kalau kalian jangan dicek, aku ini swarga apa neraka? Tolong dijawab. Pertanyaan untuk kita aja nggak bisa. Kenapa kita menyeleksi orang? Masih ngurusin nasab, masih ngurusin. Kamu itu surga atau neraka? Ayo tolong dijawab. Wallahu a'lam. Ya Rafiq, kita nggak tahu. Loh, nasib kita ini belum jelas kok ngurusi nasib orang. Terus ya kata ngurusin nasab tapi bukan pernah ngurusin nasib. Loh, satu tok ya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, aku ingin neraka apa swarga ya. Pun selesai Pak urusan kita. Kita sudah punya jadi akal kita sudah terarah, aku ingin neraka atau surga. Akhirnya apa? Dia akan memanfaatkan sebanyak mungkin untuk mencari-cari tanda-tanda penduduk surga dan menghindari tanda-tanda penduduk neraka. Dan di antara tanda penduduk neraka, mencemooh orang, menghina orang, sibabul muslim fusuk, meledek dan menghina satu orang muslim, hukumnya fasik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kabarokai musola masjid yang kita adakan sholawat, insya Allah lisan kita ditata oleh Allah. Amin. Oh, ini viral dengan ketaatannya, ini viral dengan kemaksiatannya. Allah sangat mudah untuk membalik fakta, untuk menjadikan yang ahli maksiat surga, yang ahli taat neraka. Gina pongge. Niku Allah. Kita fokus dengan diri kita. Apalagi tahun ini berlalu begitu cepat, Pak. Mungkin Pak. Minggu ini Masya Allah. Kalau kemarin lagi mau khutbah, sama kita khutbah malah. Kita ama batu masih di bibir, ama batu bis ama batu malah. Cepatnya luar biasa. Mungkin kemarin ama batu, sekarang rasanya megang tongkat ini masih ada Pak, tengah ini. Ini megang tongkat mana ini? Kenapa Pi? Jangan dan jangan tinggal mendengarkan pulau ini ama batu nih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Oke. Wow. Itu Allah sakit. Akhirnya kita harus berhati-hati, harus fokus dengan diri kita, harus betul-betul selalu menghitung perkembangan daripada amaliyah kita. Nambah enggak ya hari ini? Maklum apa? Oh, biasanya aku datang ke hari ke Jumatan itu 5 menit sebelum khotib naik mimbar, 5 menit. La ilaha illallah. Insyaallah minggu ini insyaallah 10 menit. Lumayan apa? Minggu depan 15 menit. Insyaallah 4 bulan jam 6 berangkat. Kok ngguyu jeneng. Alhamdulillah Muhammad. Itu namanya perkembangan. Loh, yang kemarin belum bisa sedekah, Jumat ini bisa, berarti ningkat. Mungkin yang kemarin duha 2 rakaat, hari ini
tambah enggak tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu fa'amma man thaqulat mawazinu. Kita kalau ngurusin diri kita sudah capek, sudah nggak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya lihat dawuh Kanjeng Nabi ini sing artine Allah itu kalau mau menyesatkan orang itu akan disibukkan ngurusin orang lain. Itu sudah alamat. Kalau ada orang hidup ngurusin orang lain, itu tanda orang itu tidak akan selamat pun. Hati-hati, nggak usah ngurusin tonggo. Oke, nggak usah ngurusin tiang, urusi diri kita sendiri. Akhirnya apa nih? Yang satu viral taat, yang satu viral maksiat. Allah Ta'ala dengan sifat bisanya, sifat mampunya menurunkan hidayah kepada orang yang ahli maksiat sehingga pengen bertobat. Padahal dulu nih maksiat itu luar biasa loh Pak. Sekejap tok Allah Ta'ala berikan hidayah sehingga dalam hatinya aku sudah lama koyong ini aku tak kumpul ambil orang soleh. Aku pingin hadir majelis taklim. Aku pingin kumpul dengan orang-orang baik. Ya Allah, siapa tahu dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Mungkin. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap keburukan iringi ketaatan. Ketaatan itu bisa menghapus keburukan. Berangkat ini orang yang ahli maksiat ingin derek orang yang ahli taat. Ketika orang yang ahli maksiat ini duduk di samping orang yang ahli taat dengan tujuan dapat rahmat, biar dapat hidayah, biar dosanya diampuni oleh Allah, Allah Ta'ala dengan sifat maksanya akan menghancurkan ibadahnya orang yang ahli ibadah dengan satu kata. Dengan itu satu kata tok selesai urusan. Makanya kita harus hati-hati Pak. Banyak sekali penduduk neraka itu penyebabnya bukan apa-apa kecuali lisan. Oke, ini oke. Ini lisan Pak sudah dikasih oleh Allah Ta'ala pintu 2, gigi dan mulut. Ini saya jebol. Ya kenapa gak dikasih pintu Pak? Tambah los terus nih. Kenapa mungkin? Nggak mungkin. Dikir bisa, kenapa nggak digunakan? Kan bisa baca Quran, kenapa ngurusin membicarakan orang, menggibahi orang, meledek orang? Padahal bisa, subhanallah, kan enak Pak. Alhamdulillah, kan eco. Quran bisa Fatihah diulang-ulang, nama surat Al-Ikhlas diulang, atau kalau enggak menang, kenapa? Gak ngomong blas. Jadi mereka alhamdulillah gak capek nulisin. Mungkin Dawi Habib Salim Syadili guru kula. Di antara orang yang paling disukai malaikat orang diem menentok. Sing tulis nopo? Taat ya orang, maksiat ya orang menentok. Lah tiang-tiang meneng iki mengki kalau dihisab, nopo sing dihisab? Mlebu swarga apa sing dihisab? Ndak ada. Nah, kedawai Kanjeng Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Ucapkan yang baik, aw liyasmut, atau menang. Apa? Diejek menang, diledek menang, dirasani menang. Apa mana ini? Menang mau ya? Oke. Satu kata-kata yang keluar dari ahli taat yang menyebabkan taatnya hapus. Ketika melihat ada orang maksiat duduk di sampingnya, saya terjemahkan ke bahasa gak level, nama? Gak level, atas bahasa gak level ini, gak cocok.
Enggak podo. Ini ahli taat, lu ahli maksiat. Gak ada ini apa ya? Gak masuk hitung-hitungan matematika. Waktu itu saya apa saya? Ini cuma satu ucapan Pak. Pas saat itu Allah Ta'ala menjadikan waktu dia sebagai penyebab dia masuk dalam neraka. Memiliki harganya waktu sangat luar biasa. Satu tok ucapan. Gak pantas, gak pantas. Ya level. Tidak nunggu beberapa hari maksiat, juga tidak nunggu beberapa hari melakukan kemungkaran. Satu kali ucapan Allah benci, Allah tidak suka. Kenapa? Karena meledek hamba. Kesimpulannya, ayo kita jaga waktu kita, kita jaga umur kita, kita kawal taat dan ibadah kita. Jangan sampai semuanya dihapus oleh Allah karena ucapan satu kita, atau pandangan satu pandangan kita, atau satu pendengaran kita, atau satu langkah dari kita, atau satu niat dari kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Yang terakhir, ayo kita sibukkan waktu kita, kita ikatkan dengan jenis-jenis amal soleh yang diridhai oleh Allah. Wabil khusus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perbanyak untuk bersolawat. Karena solawat sekali, Allah Ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Kalau kita 10, Allah 100 kali. Kalau kita 100, Allah berikan solawat 10. Kalau 1000, insya Allah kita mendapatkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan kalau jenengan sudah pernah solawat 1000, pundak jenengan nempel pundak Nabi ketika masuk surga. Pundak jenengan nempel pundak Nabi ketika masuk surga. Itu kalau sudah sampai sholawat 1000. Jadi mudah-mudahan musola kita diberkahi oleh Allah. Musola kita, musola sekitar kita juga diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah. Kita doakan yang infak, yang sedekah, insyaallah dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dikbul jalan. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل زمان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
بالإحسان علينا بالإحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الله والسر الساري في سر الأسماء والصفات اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.